Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar membangun kembali fasilitas pendidikan pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat dapat segera dilakukan. Presiden menargetkan pembangunan selesai dalam waktu 3 bulan. Sebagai upaya meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, pemerintah memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai bangunan fasilitas sosial dan umum, seperti sekolah, masjid, rumah sakit, dan puskesmas mulai dikerjakan bersamaan dengan penanganan tahap tanggap darurat. Presiden Joko Widodo mengatakan perbaikan infrastruktur pendidikan terutama rehabilitasi bangunan sekolah, baik SD maupun sekolah menengah yang rusak berat sangat mendesak dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Kemudian yang rusak ringan 25.000, tetapi yang saya lihat memang di lapangan, saya sudah kesini ke Kecamatan Cugenang udah 2 kali ini, jadi yang rusak berat memang di sini karena ini ada pusatnya gempa, ini rusak rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan memang yang paling parah di Cugenang. Dan saya tadi sudah perintahkan ke Menteri PU untuk yang sekolah dasar ini selesai 3 bulan, harus selesai karena anak-anak harus belajar. Berdasarkan data hasil survei sementara Kementerian PUPR per 29 November 2022, kerusakan infrastruktur pendidikan akibat gempa di Kabupaten Cianjur sebanyak 245 sekolah, yakni yang tersebar di 7 kecamatan. Dengan rincian kondisi rusak berat 131 sekolah, rusak sedang 34 sekolah, rusak ringan 80 sekolah. Penanganan diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan berat. Selain infrastruktur pendidikan, Presiden menyampaikan perbaikan rumah warga juga mendesak dilakukan agar masyarakat kembali beraktivitas, termasuk bangunan publik yang bertujuan untuk segera memulihkan aktivitas perekonomian. Ya, untuk lokasi-lokasi yang berada di zona merah seperti di sini, di Cugenang ini sudah ada petanya, yang merah yang mana sudah ada. Ini memang mau tidak mau harus direlokasi karena ini memang pusatnya ada di sini. Dipindahkan ke 2 lokasi yang kemarin sudah saya lihat juga, sudah dimulai juga. Yang 200 itu akan selesai di akhir bulan ini di Sinargali, kemudian nanti yang berikutnya yang 2000 akan juga diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sebagai informasi, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi pasca gempa sesuai dengan lahan yang sudah disediakan, yakni di Desa Sinargali, Kecamatan Cilaku seluas 2,5 hektar, akan dibangun 200 unit dan Desa Mulyasari, Kecamatan Mande seluas 30 hektar. Kita kan sudah memiliki pengalaman membangun rumah gempa di Palu, di NTB, ya ini kita juga akan terapkan di sini karena stoknya di Pak Kementerian PU kemarin ada berapa stok untuk rumah gempanya ada 2000-an. Ini akan terus diproduksi agar semua rumah-rumah yang dibangun sudah dengan konstruksi tahan gempa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan daerah otonom baru di Papua, yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga melantik Muhammad Musaat sebagai pejabat Gubernur Papua Barat Daya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di tanah air. Dengan peresmian ini, Indonesia kini memiliki 38 provinsi. Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo, ditandai dengan tifa dan menandatangani prasasti. Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semua.
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama 3 daerah otonom baru lainnya di Papua merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Provinsi Papua Barat Daya secara resmi telah disahkan lewat undang-undang. Provinsi baru di Papua ini disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Kamis 17 November 2022. Adapun Provinsi Papua Barat Daya mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Mamberamo. Mendagri berharap setelah diresmikannya daerah otonom baru dapat memperpendek birokrasi yang semula terpusat di Manokwari kini beralih ke Sorong. Harapan kita dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya ini sekali lagi akan mempercepat pembangunan di Papua untuk mensejahterakan rakyat Papua, termasuk dan utama orang asli Papua, di samping tentunya warga-warga yang lain yang ada di sana. Selain peresmian, Mendagri juga melantik pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad. Nama Muhammad Musaad ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Presiden Joko Widodo. Usai pelantikan Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan kesan dirinya terhadap pejabat Gubernur Papua Barat Daya yang baru saja dilantik. Ia pun meminta pejabat gubernur untuk mengemban amanah sebaiknya sesuai dengan sumpah jabatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Penjabat Gubernur Bapak Dr. Muhammad Musaad, saya minta amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta kepercayaan pimpinan negara, Bapak Presiden kepada Bapak, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya serta setulus-tulusnya untuk dapat mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya. Tolong jaga betul stabilitas politik dan keamanan yang ada di sana. Rangkul semua pihak, terutama Forkompinda, semua tokoh-tokoh, baik tokoh formal maupun informal, rekan-rekan bupati, wali kota, DPRD, termasuk juga berhubungan baik dengan induknya Papua Barat di semua tingkatan. Pemirsa, sebanyak 29 pelaku seni dan budaya menerima Anugerah Kebudayaan Indonesia pada Malam Apresiasi Kebudayaan Indonesia 2022. Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim berharap Anugerah Kebudayaan Indonesia dapat mendorong berbagai elemen masyarakat untuk terus merawat dan menjaga tradisi di tanah air. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melalui video sambutan dalam acara Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022 mengatakan bahwa dewasa ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan nyata di bidang kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan toleransi antar kelompok agama dan budaya. Hal tersebut lantaran kencangnya gelombang modernitas dan disrupsi teknologi serta lemahnya posisi budaya Indonesia dalam konteks pertukaran budaya global. Di samping itu, pandemi global juga memberikan tantangan lebih besar sehingga inovasi di segala lini menjadi kata kunci untuk mencari jalan keluar. Menteri Nadiem pun berharap bahwa penetapan Anugerah Kebudayaan Indonesia akan menjadi sumber inspirasi dan penyemangat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berinovasi, bergerak serentak mewujudkan pemajuan kebudayaan dan merdeka berbudaya. Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 29 penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022. Semoga penghargaan ini dapat semakin menguatkan semangat Ibu dan Bapak semua untuk terus berkarya dan berinovasi untuk Indonesia. Dan masih sejalan dengan semangat pemajuan kebudayaan, pada hari ini kita juga akan menetapkan 200 karya budaya dari berbagai daerah di Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid dalam sambutannya menyebutkan bahwa Anugerah Kebudayaan Indonesia yang terbagi ke dalam 7 kategori merupakan bentuk penghargaan dan dukungan kepada 29 pelaku seni, serta budaya yang mendedikasikan dirinya untuk berkarya bagi pemajuan kebudayaan. Anugerah kebudayaan yang disampaikan atau nanti akan diterima oleh 29 ya dalam 7 kategori. Ini juga merupakan tanda bukti kehadiran negara di dalam menghormati, menghargai jasa dari para pelaku budaya dalam berbagai bidang. Dan juga ada 200 warisan budaya tak benda. Di sini tercatat ada 781 usulan
Ya, jadi 781 usulan, ada 200 yang ditetapkan pada tahun ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengapresiasi situs Candi Prambanan sebagai sebuah warisan peninggalan masa lalu yang tetap bisa terjaga dengan baik hingga saat ini. Wapres menyebut keberadaan situs-situs bersejarah menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sudah lama mengenal peradaban. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat meninjau progres pemugaran Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta, mengapresiasi situs Candi Prambanan sebagai sebuah warisan peninggalan masa lalu tetap bisa terjaga dengan baik hingga saat ini. Wapres menekankan bahwa keberadaan situs-situs bersejarah menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sudah lama mengenal peradaban dan memiliki karya luar biasa yang menjadi keajaiban dunia. Meski mayoritas masyarakat di lingkungan sekitar Candi Borobudur dan Prambanan beragama Islam, namun keberadaan dua candi itu tetap terjaga dengan baik, di mana menurutnya hal tersebut menunjukkan sebuah toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang sangat baik di Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya pariwisata yang terhubung dengan Yogyakarta, pariwisata di Yogyakarta akan segera pulih pasca pandemi. Terlebih lagi, Yogyakarta juga memiliki tradisi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Bangsa Indonesia ini sudah lama memiliki kebudayaan yang tinggi. Karena itu ini bisa menjadi bisa menjadi dorongan motivasi kepada kita untuk bisa berkarya sebagai bangsa lebih baik. Dan satu hal lagi buat saya, bahwa sekalipun di sekitar ini semua orang beragama Islam, tapi tinggalan-tinggalan agama Hindu dan Buddha itu tetap dijaga, diperhatikan, bahkan dirawat dengan baik. Itu juga menunjukkan toleransi beragama di Indonesia sangat tinggi. Kerukunannya juga dijaga. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.